gimana keadaan Kak Arman? Kenapa kamu nggak ngabari kami? Dari mana kamu tahu Arman tuh pindah ke ruang ICU? Selama ini kamu pasti mata-matain saya, iya kan? Kamu jangan menuduh istri saya. Eva, kami kesini bukan untuk cari ribut, Fa. Kami hanya ingin tahu kenapa Kak Arman dipindahkan ke ICU, Fa. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bisa-bisa kehadiran kamu cuma bawa sial dan memperburuk keadaan suami saya. Eva, tolong dong. Cukup, cukup. Saya nggak mau bicara sama kamu. Kenapa nggak kita tunggu apa kata dokter nanti aja sih? Mereka lagi berusaha menyelamatkan nyawanya Arman. Dokter, suami saya nggak apa-apa kan, dok? Syukur alhamdulillah, masa krisisnya sudah berlalu. Reaksi negatifnya itu ternyata merupakan perkembangan yang positif. Suami ibu sekarang sudah siuman. Bisa kita jenguk sekarang, dok? Silakan, tapi jangan terlalu lama, karena pasien harus banyak istirahat. Ya? Yan, kamu cepet kabarin Mama sekarang. Pasti Mama seneng. Halo, tolong dengan Ibu, dengan Pak Adriani. Bu Lika? Kemana? Mereka pergi kemana, Yan? Ke rumah sakit. Ya kalau gitu, kamu ketemu Kak Arman sekarang, saya tunggu di lobi, ya? Yan, bener kan? Semua akan kembali seperti normal. Tapi Yan, kamu jangan bilangin Kak Arman apa-apa dulu ya. Halo, Malam, bisa bicara dengan Rini? dari mana ini? Ini Feli temannya. Oh, Nak Feli. Yang ngirimin kue itu ya? Iya. Rininya ada, Tante? Ada. Lagi tidur di kamar. Rini nggak enak badan. Lagi sakit. Semoga Rini cepat sembuh ya, Tante ya. Malam. Selamat malam. Yes. Gak percuma gue ngantri tempat dukun itu. Ternyata dia emang oke. Pantesan aja pasiennya banyak banget. Gue yakin pasti si Rini sakit karena jampe-jampe dari gue. Jangan-jangan gara-gara makan kue dari Feli saya jadi sakit perut. Ah, nggak mungkin, Rin. Ibu juga ikut makan kok. Buktinya ibu nggak apa-apa. Bu, dokter bilang saya sakit apa? Dokter bilang semuanya baik-baik aja. Bukan keracunan makanan, juga bukan diare, Rin. Mungkin kamu lagi mau datang bulan. Tapi sama sekali enggak kok, Bu. Kalau kamu masih sakit, minum obatnya aja lagi. Biar hilang sakitnya, Rin. Perut kamu rasanya seperti ditusuk-tusuk panas api membara. Aduh. Bu. Ya Allah, Rin. Kamu ini kenapa lagi sih, Rin? Aku berhasil.
badan panas itu akan semakin terasa membakar. Sudah ke dokter, ibu juga jadi bingung. Kamu telah menyakiti hati teman kamu. Sekarang rasakan akibatnya. Lik, gimana keadaan Arman? Alhamdulillah masa krisisnya udah lewat. Syukurlah. Tuh kan, Mah, apa saya bilang? Mama cemas banget, An. Makanya saya bawa dia ke sini. Mama tenang aja, Maya. Ayo kita sekarang lihat Arman. Istrinya ada di situ. Ada. Bagus. Saya mau semprot dia di depan Arman biar dia tahu rasa. Jangan dong, Lik. Kenapa? Selama ini kan kita memang nungguin Arman siuman. Sekarang tunggu apa lagi, An? Ya, tapi kan kondisi Kak Arman masih lemah. Lik, jaga emosi kamu dulu. Kita kan kesini mau membesuk Arman, bukan mau ngajak berkelahi Eva. Yuk. Ya, gimana keadaan kantor? Semuanya baik-baik aja. Gak ada yang perlu dikhawatirin. Iya kan, Yan? Iya. Iya, keadaannya baik-baik aja. Tapi yang paling penting adalah kesehatan kamu. Kamu harus jaga, jangan pikirkan yang lain. Syukurlah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kak Arman udah mendingan ya? Mama sangat kangen sama kamu, Man. Sampai-sampai Mama susah tidur mikirin kamu. Kami semua mendoakan kamu, Man. Dan alhamdulillah doa kami didengarkan. Ya kan, An? Alhamdulillah. Terima kasih. Kalian semua sudah mendoakan saya. Gimana keadaan kamu? Dokter bilang apa? Dokter, Dokter bilang Arman masih belum stabil. Sewaktu-waktu dia bisa drop lagi. Dan sekarang keadaan fisik dan emosi sama pentingnya. Terutama Arman harus jauh dari stres. Saya harap kita semua bisa menjaga kondisi Arman. Soal itu kamu nggak usah khawatir, Fa. Kami semua tahu apa yang harus kami lakukan untuk kesembuhan Arman. Oh iya, satu lagi. Kata dokter, Arman harus banyak istirahat. Arman, kamu istirahat dulu ya. Maksud kamu mau ngusir kita pergi dari sini? Apa hak kamu? Lika, Ma, kita pulang aja, Ma ya. Man, Mama pulang dulu ya. Kalau kamu mau makan apa-apa, telepon Mama. Nanti Mama bawakan ya, sayang ya. Lika, ingat yang paling penting adalah kesehatan dan kesembuhan kamu. Jangan pikirkan yang lain. Cepat sembuh ya, Man. ya, terima kasih. Emang hari ini sakit apaan? Awalnya sih sakit kepala, tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi sakit perut. Aduh, terus ntar gue pasangan sama siapa dong? Kalau soal itu, kayaknya gue punya ide deh. Gimana kalau lo berpasangan sama Jimmy? Jimmy pasti nggak akan nolak. Apalagi ini soal pelajaran praktikum biologi. Mengenai reproduksi. Sialan lo, nggak lucu tau nggak? Gue serius nih. Iya, gue serius nih, gue serius. Kenapa? Emangnya si Rini sakit apaan sih? Emangnya parah banget ya? Ya, kalau soal parah nggak parah sih kayaknya lumayan parah dia. Soalnya kata ibunya, Rini semalaman nggak bisa tidur karena nahan sakit. Biar mampus lo, Rin. Eva, Ada apa, Man? kamu kenapa sih? Tadi saya perhatikan kamu ngelamun terus. Ada apa? Enggak ada apa-apa kok. Wah, selama saya koma apa yang terjadi? Kamu nggak usah pikirin saya. Kamu harus pikirin diri kamu sendiri. Saya ingin kamu segera sembuh dan pulih kembali, Man. Hanya kesembuhan kamu yang saya inginkan sekarang ini. Tapi, Pak, Persoalan saya kamu nggak usah pikirin. Nggak penting. Tapi kesembuhan kamu yang terpenting. Sebentar ya, Man. Halo? telepon dari mana? Orang kantor? Kantor? Iya. Kan selama kamu sakit, saya juga ikutan absen di kantor. Tapi kalau ada sesuatu, mereka bisa telepon saya kapan aja di handphone. Sebentar ya.
Ada apa? Saya lagi di rumah sakit, nemenin Arman. Sorry, Fa. Tante nggak akan lama-lama ganggu kamu kok. Tante cuma mau kasih tahu kalau Ratna sama anak itu udah mendapatkan rumah kontrakan. Rumah kontrakan? Iya, ya rumahnya sih cukup bagus. Malah terlalu bagus lagi buat mereka. Tapi kamu nggak usah khawatir. Kita masih bisa menggagalkan rencana mereka kok. Aduh, terserah Tante aja lah. Pokoknya, kalau bisa mereka tuh dibikin susah. Tapi Tante perlu uang untuk menggagalkan rencana mereka itu, Fa. Berapa? Kurang lebih 200 juta. Beneran ini kan? Hah? Hai. Hai. Hai, Dit. Gue denger Rini sakit ya. Dengar dari mana? Dari ibunya. Kemarin gue ke rumah Rini, terus gue tolongin sama dia waktu gue keserempet motor di jalan rumahnya. Semenjak itu gue sering berhubungan sama Rini, dan terus terang setelah gue kenal dia, justru gue malu sama diri gue sendiri dengan apa yang selama ini gue lakukan. Maksud lo apaan sih? Dit, sekarang gue tahu kenapa lo lebih milih dia daripada gue. Karena emang dia jauh lebih baik dari gue dalam segala hal. Gue ini nggak ada apa-apanya, Dit, dibandingkan dia. Kenapa juga ya gue mesti marah-marah sama lo dan nuduh dia ngerebut lo dari gue? Kenapa lu? Aneh banget. Teler ya. Pasti bisa boat deh. Kan boat mulu lo. Gue serius. Gue sekarang pengen berubah. Dan gue yakin pasti lo juga pengen berubah kan? Dit, demi Rini, lo harus bisa berubah, oke? Gimana kalau kita berdua sama-sama mencari kesembuhan? Kita? Iya, kita. Kita cari orang yang bisa nolongin kita untuk keluar dari obat-obat terlarang. Dito, sini. Vel, bentar ya. Brengsek, ngegangguin aja. Sekali lagi lo ngegangguin gue santet lo. Kenapa, Mai? Dit, lo hati-hati aja sama si mulut berbisa itu. Maksud lo? Maksud gue si Feli, ngapain juga coba dia nyamperin lo terus pakai acara ngobrol segala lagi sama lo. Mentang-mentang tuh dia tahu hari ini tuh si Rini nggak masuk sekolah. Udah deh, dia udah mulai pura-pura deket-deket gitu deh sama lo. Dasar emang cewek gatel. Mai, tenang Mai. Jadi gini, lu jangan salah sangka dulu. Si Feli sama Rini itu udah nggak musuhan lagi. Emangnya lu tau dari mana, Dit? Ya, tahu dari Feli. Feli, lo masih percaya aja sama omongannya si Feli? Ya, gimana ya? Ya, mendingan gini deh. Lu kan sahabatnya Rini. Ya, lu tanya aja lah sama Rini. Kata Feli sih, semenjak kejadian Rini bantuin Feli, mereka udah gak musuhan lagi dan bahkan mereka jadi akrab gitu. Rini sih pernah cerita sama gue kalau si Feli itu pernah keserempet motor di deket rumah si Rini. Nah, ya udah. Ya udah, berarti itu udah buktinya dong. Kalau Rini sama Feli itu udah baik kan, udah gak musuhan lagi. Ya kan? Gak mungkin cewek sejahat si Feli itu bisa berubah secepat ini. Aneh. 200 juta, Pak. Iya, kamu siapkan saja ceknya. Nanti Ibu Eva akan tanda tangan belakangan. Baik, Pak. Nanti kalau sudah selesai, antar ke ruangan saya. Ya. Untuk apa uang itu? Mana Om tahu ya? Om kan cuma menjalankan perintah. Siapa yang memerintahkan mengeluarkan cek sebesar 200 juta? Ya siapa lagi kalau bukan pimpinan perusahaan ini? Eva. Jangan curiga terus sama Eva. Menurut Om, Eva adalah seorang pimpinan yang baik. Bahkan lebih bijaksana daripada kamu. Eva.
Batal? Iya, harap dimaklumin. Bapak sama ibu sih kemarin tidak memberi uang panjer sama saya. Kan kita udah sepakat, Bu. Maklumlah, namanya juga bisnis. Masa kalau ada yang memberi harga lebih bagus saya tolak? Lagian di antara kita kan belum ada ikatan jual beli apa-apa. Bapak sama ibu juga belum memberi uang perskot kan sama saya? Berapa yang orang itu tawarkan sama ibu? Saya bersedia membayar lebih, Bu. Yang pasti lebih besar dari tawaran Bapak. Penawar sekarang 4 kali lipat dari harga Bapak. Masa gara-gara uang aja kita nggak jadi kontrak sih? Pemiliknya minta lebih mahal, Ma. 4 kali dari harga sebelumnya. Gila. Tapi kan kita punya uang. Ya bayar saja. Kalau memang rumah itu sudah cocok sama kita. Lagi pula kita sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari rumah lain. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu, Ma. Apa masalahnya? Uang kan? Kan kita masih punya tabungan pribadi. Yan, kamu dan Ana punya tabungan pribadi kan? Yan? Ya, ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Gak mungkin. Kenapa kamu pergi pas Mama nanya soal tabungan kita? Ana, kamu janji kamu nggak akan marah. Saya janji nggak marah. Kenapa? Sebelum saya sama Kak Arman berangkat ke London, saya menyuntikkan dana dari uang pribadi ke perusahaan. Saya melakukan hal yang salah. Saya benar-benar nyesal. Sekarang kita nggak punya uang, An. Nggak apa-apa dong, Say. Kan susah senang kita tanggung bersama. Ya. Kalau Mama tahu, Mama pasti akan stres. Jangan bilang Mama dulu, Ana. Lipstick siapa nih? Surya! What's up, my baby, my darling, my dadar guling? Ada apa, sayang? Semalam kamu pakai mobil aku tanpa izin sama aku ya? Jawab! Semalam kamu pakai mobil aku buat pacaran, kan? Kamu selingkuh, kan? Jawab! Ini lipstik siapa? Yang jelas bukan punya saya. Saya nggak pernah pakai lipstick, sayang. Aku nggak bercanda, Sur. Aku tahu kamu nggak punya lipstik, tapi ini juga bukan lipstik aku. Kamu yakin itu bukan lipstiknya kamu? Aku nggak pernah punya lipstik yang menor kayak begini. Ini bukan warna favorit aku. Pasti ini lipstik yang punya tuh kampungan. Ayo ngaku kamu selingkuh sama siapa, Surya? Waduh, cilaka ini. Masakan hangus. Cuma modal lipstick aja. Sinta udah kebakaran jenggotet. Itu artinya dia cinta sama lu. Makanya kalau cemburu itu cinta. Alah, yang namanya cinta itu susah diungkapkan, kan. What time, Saiki? Mau kemana sih lu? Ntar. Waduh, gue masih cabut, Ted. Masih banyak kerjaan yang belum kelar. Nanti kalau Sinta pulang ngeliat kerjaan masih numpuk, habis gua. Alah, Sur, lu tuh cowok. Gila, lu masih mau dijajah sama cewek? Bukannya gitu, Ted. Sinta kan kerja cari uang dan gua harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Adil kan? Adil? Alah, Sur, lu cowok disuruh ngepel, disuruh nyuci, disuruh nyetrika. Cari pembantu lah. Aduh, Ted. Gua sudah kepalang janji sama Sinta bikin perjanjian. Kalau begitu kan gue sebagai seorang laki-laki nggak boleh mengingkari janji, Ted. Merpati aja nggak pernah ingkar janji kok. Apalagi... Loh, kenapa sih? Apa sih? Kayak main Matrix ya? Iya. Kayak kacamata begitu. Oh, buta. Tapi ini orang buta penglihatan atau buta iman? Kok kita digrepe-grepe begini? Gua punya ide, Sur. Jadi gua harus pura-pura buta begitu? Iya. Biar lu bisa bebas tugas dari kerjaan-kerjaan lo, ya nggak? Dan lu juga nggak perlu ngianatin istri lu. Sur,
Kalau lu buta, lu kan nggak bisa ngerjain apa-apa tuh di rumah. Sinta pasti cari pembantu. Dan lu free, man, free. Ya tapi gue nggak bisa acting, Ted. Pasti ketahuan juga sama Sinta. Pokoknya itu soal kecil. Acting bisa dipelajari, oke? Lu percaya sama Teddy, oke? Coba ya. Rin, ada tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini, kamu sakit apa? Nggak tahu, Kak. Dokter juga nggak tahu saya sakit apa. Aduh. Astagfirullahaladzim. Rin? Kenapa, Rin? Aduh. Aduh. Sakit. Tino. Panggil ibu. Panggil ibu. Rasain. Kalau kamu mau, saya bisa bikin mampus kalian tuh anak. Oh, jangan. Tapi kalau bisa, jangan bikin dia sakit. Gila sekalian. Kalau nyawanya saja bisa saya cabut. Apalagi cuma hanya kesadarannya saja. Itu hal yang kecil sekali. Asal kamu harus tahu syaratnya. Oh, apa syaratnya? Kalung itu berikan pada saya. Bagus. Ibu juga bingung. Nggak tahu apa penyebab penyakitnya Rini. Awalnya sakitnya di perut, Bu. Terus pindah ke kepala. Kayaknya ibu mesti periksa ke dokter lagi deh, Bu. Iya. Kalau besok Rini nggak sembuh juga, rencananya memang ibu mau bawa lagi ke puskesmas. Selain berobat, ibu juga berdoa ya, minta petunjuk Allah. Insya Allah. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Duh, ini rumah siapa, Ted? Ini rumah kenalan gue. Dia artis zaman dulu. Jadi lu bisa belajar acting sama dia. Artis, Ted. Artis zaman dulu. Waduh, pasti cantik ini, pasti seksi, pasti bohai. Lu tahu aja selera gua lu ya. Waduh. Turun. Apa sih ini? Aduh. Seri mulat banget sih lu. Rambut lu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La ilaha illallah. Apa kabar Tante Ida? Siapa kamu? Teddy Sutisna. Oh, Teddy, kemana aja kamu nggak pernah mampir kemari? Ayo masuk sayang. Ted, katanya bintang film zaman dulu, Ted. Tapi kok penampilannya kayak donat gitu? Lu jangan lihat penampilannya, tapi lu serap ilmunya. Udah yuk masuk. Tapi gigit gak? Udah jinak. Udah dulu ya, Om. Ntar saya telepon lagi. Arman lagi tidur. Jangan diganggu. Kami datang bukan mau ganggu, tapi mau besuk Arman. Minggir kamu. Saya lebih tahu keadaan suami saya. Tadi dokter udah ngingetin. Kondisi Arman lagi memprihatinkan. Memprihatinkan? Arman masih harus menjalankan operasi. Ada keretakan tulang di kepalanya. Operasi? Iya, makanya dia masih banyak harus istirahat. Mendingan Mama pulang aja. Toh Arman juga lagi tidur kok. Lik, sudahlah kita pulang saja yuk. Mama percaya sama dia. Dia bohong, Ma. Dia bilang Arman tidur supaya kita nggak bisa ketemu sama Arman. Arman itu suami saya.
Kalau terjadi apa-apa sama dia, saya juga yang repot. Enak aja ngatain saya bohong. Saya cuma mau melindungi kesehatan suami saya. Omong kosong. Kamu nggak cinta sama Arman. Kamu cuma cinta sama uangnya aja kan? Sudah, Lik. Kita pulang saja yuk. Gimana Kak Arman? Capek-capek kita ke rumah sakit, malah nggak diizinin masuk sama si Eva, An. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu sama Mama nggak ketemu sama Kak Arman? Enggak. Saya kasihan sekali sama Mama, An. Sepertinya dia sedih sekali. Bayangkan, dia mau ketemu sama anak kandungnya sendiri aja nggak bisa. Terus Mama mana? Mama lagi di kamar, An. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, saya sudah dengar dari Lika. Sabar ya, Ma. Eva bilang Arman kemungkinan akan dioperasi. Mama cemas, An. Dioperasi? Mama merasa nggak berdaya, An. Apa yang harus Mama perbuat untuk menyelamatkan anak Mama? Kita sama-sama bantu doa ya, Ma ya. Permisi, Ma. Saya sholat maghrib dulu. Haturkeun kidul deweta. Hancurkeun raka. Hancurkeun. Ada yang menghalangi jalanku. Saat ini, anak itu ada yang melindungi. Ajar. Dulu rumah seperti apapun mampu kamu beli. Sekarang mencari rumah kontrakan saja harus hemat dan irit. Mana mungkin kami tinggal di tempat seperti ini. Harga sewanya terjangkau, tapi lokasi dan rumahnya sangat tidak layak. Saya nggak punya waktu lagi. Ya Allah, mudah-mudahan Ana dan Mama tidak kecewa dengan rumah pilihan saya ini. Nek, kenapa sih kita nggak jadi pindah, Nek? Rumah itu keburu diambil orang lain. Jadi kita pasti nggak jadi pindah? Ya jadi, cuman kita mesti cari rumah lagi. Oh. Ian kemana, An? Pulang-pulang dari kantor? Enggak, Adrian lagi nyari rumah, Lik. Loh, kan kemarin katanya udah dapet. Dapet, cuman keburu disewa orang lain. Insya Allah sih malam ini udah dapet rumahnya, Lik. Besok malam Mas Nanda pulang, An. Apa mungkin kalian bisa pindah secepat itu? Insya Allah ya, Lik ya. Bagaimana, Pak? Tapi Bapak harus bayar tunai loh. Saya akan bayar tunai. Asal besok kami sudah bisa menempati rumah ini. Besok? Iya, besok. Tapi rumah ini masih dalam keadaan kosong loh. Perabotannya aja masih belum ada. Apa Bapak mau tinggal di rumah ini dalam keadaan kosong?
Nggak apa-apa, itu urusan kami. Asal ibu mau memberikan kuncinya malam ini, saya akan sangat berterima kasih sekali. Alhamdulillah dapet ya. Ya, mudah-mudahan nggak ngecewain kamu sama mama. Ya enggak lah Yan, besok udah bisa ditempatin kan? Soalnya Nanda balik besok. Besok sudah bisa ditempati. Tapi rumahnya masih kosong. Kita masih harus belanja perabotan. Ya nggak apa-apa dong, Say. Yang penting kita tuh nggak ngerepotin Nanda, nggak ngerepotin Lika. Kalau saja kondisinya nggak begini, tentunya kita bisa mencari rumah yang lebih layak. Cuma sekarang kondisinya pas-pasan. Semua karena keteledoran saya. Ana, kamu tahu perasaan saya sangat hancur melihat kamu dan mama pindah ke rumah kontrak. Udahlah sayang, nggak usah dipikirin itu. Kamu pasti kecapean dan kamu pasti belum makan kan? Saya beli makanan ya sayangnya. Masak apa hari ini? Balado jengkol. Jengkol? Yoha. Nih. Kamu kan tahu aku nggak suka jengkol. Loh, balado jengkol ini bukannya makanan favorit kamu, Sin? Surya, sejak kapan aku suka sama jengkol? Sejak... Sorry dari strawberry, sayang. Memang kamu nggak suka jengkol. Yang suka balado jengkol ini si Mira. Mira? Siapa Mira? Ups, Jawab! Mira itu artinya milik rame-rame. Enggak. Bukan punya, bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, gimana kau bisa tahu makanan kesukaan Mira? Jangan-jangan lipstick yang di mobil aku itu punyanya si Mira. Iya kan? Ngaku! Kamu udah mulai berani-beraninya main api ya, Sur? Seharian aku sibuk kerja, kamu malah enak-enakan pacaran sama si Mira. Dasar nggak tahu diri. Lo mau kemana? Belum dimakan ini. Makan aja semuanya nih jengkol. Gue harus bongkar dan geledah barang-barangnya Surya. Siapa tahu gue bisa nemuin jejak dan informasi tentang cewek itu. Apaan nih? Apa lagi nih? Hah? Tusuk gigi. Ngapain juga disimpan sama dia nih? Gue harus temuin nih. Ini apa lagi nih? Duit lagi. Aduh. Mana ya? Gue harus tahu nih. Halo? Siapa ini? Kok malah nanya? Situ mau bicara sama siapa? Oh, saya mau bicara dengan Surya. Surya? Dari mana nih? Dari Mira ya? Loh, kok tahu saya sih? Tolong bilang sama Surya ya, kalau dia pulang, suruh hubungin saya. Tante tadi telepon sama istrinya Surya. Bukan, pembantunya. Pembantunya? Surya kan nggak punya pembantu, Tante. Tapi perempuan yang... Berarti si Sinta udah cemburu, terus penasaran sama yang namanya Mira. Sampai harus jadi pembantu segala. Gimana acting Tante? Meyakinkan? Walaupun Tante sudah pensiun di dunia panggung, acting Tante tetap oke kan? Tante Ida emang paling top. Teddy, kau bilang dong sama Surya, suruh bayar honor Tante. Jangan khawatir, Tante. Teddy bakal bilang. Maaf, Pak. Ini bonnya. Teddy biar Tante aja yang bayar.
ambil kembalian ya, Mbak. Makasih, Bu. Ya. Aduh, nikmatnya jalan sama tante-tante. Ih, nakal deh kamu. Weh? 500.000? Iya, buat bayar les acting. Memangnya harus bayar ya, Ted? Gimana sih lu, Sur? Mana ada yang mau ngasih pelajaran gratis? Apalagi Tante Ida. Gila, mantan artis ibu kota zaman dulu. Terus dia peraih Piala Citra tahun 70. 2 tahun kemudian dia juara tinju nasional. Waduh, gila. Udah untung dia mau ngajarin lu. Tapi Ted... Sur, ingat, demi masa depan lu. Anggap aja investasi. Kalau lu sukses jadi orang buta, kan lu bakal bebas merdeka dari jajahan istri lu, bener gak? Tapi kok mahal ya, Ted? Kini saatnya aku beraksi lagi. Kurang ajar. Kurusnya datang. Dan begitu. Asasi. Kurang ajar. Rin, kamu besok sekolah atau enggak? Rin? Rin? Oi! Apa-apaan sih lo? Rin? Udah deh, mendingan lo sekarang pulang aja. Gue malas ngeliat muka lo. Pulang! Rin? Rin, ini kamu kenapa sih, Rin? Si Rin ini kenapa sih? Kok aneh banget? Rin, tamunya masih ada apa udah pulang? Udah, kok nggak pamitan sama ibu? Ngapain pakai pamitan segala? Loh, Rin, kamu ini kenapa sih? Kok ngomong begitu sama ibu? Udah deh, gak usah banyak tanya. Mendingan sekarang siapin aja makan malam. Saya lapar. Masya Allah, Rin, kamu ini kenapa sih? Kenapa? Ini belum apa-apa. Saya akan bikin anak ini lebih kurang ajar sama sampean. Adik, saya pamit dulu ya. Kamu mana pagi-pagi kayak gini? Mau beli perabotan untuk rumah kontrakan baru. Mama mana? Mama di kamar, An. Dia nggak mau makan. Kasihan Mama ya. Kalau kayak begini nanti Mama sakit loh, Lik. Yang kita harus lakukan saat ini adalah hanya menunggu sampai saat yang tepat untuk berbicara sama Kak Arman. Yang bikin Mama lebih stres itu ya si Eva. Perempuan brengsek itu udah merampas semua milik Mama. Bahkan dia merampas Arman, anak kandung Mama. Ayo, An, sarapan dulu. Masih banyak waktu, saya nggak mau kamu sakit. Tapi saya takut ntar telat tuh. Nanti mobil saya kirim ke rumah untuk antar kamu belanja perabotan. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, saya mau ke kamar dulu ya lihat Mama. Kamu sarapan aja dulu sebelum pergi ya. Ini semua gara-gara perempuan jahanam itu. Nyonya sedang mandi. Eva sedang di rumah. Ini kesempatan saya untuk bertemu sama Arman tanpa dihalang-halangi sama si Eva. Mah, Ita dan Adi udah siap. Ita sama Adi hari ini diantar sama Tante Ana ya. Mama mau pergi dulu, ada urusan penting. Mama mau kemana? Pokoknya Mama ada urusan penting ya. Adi! Tante! Kok kalian belum berangkat? Mama bilang Tante mesti nganterin kita ke sekolah. Oh, Mama bilang gitu? Iya, Mama bilang Mama mesti pergi soalnya ada urusan penting. Oh. Oh ya udah. Tino mana? Tino, cepetan nih sayang yuk. Yuk berangkat yuk. Halo? Kamu di mana, Lik? Saya lagi di jalan, An. Anak-anak udah kamu antar ke sekolah. Udah. Thank you ya, An ya. Jadi kerepotin kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu mau kemana sih, Lik?
Saya mau menuntaskan masalah keluarga kita yang berlarut-larut, An. Saya nggak mau melihat Mama sedih terus setiap hari, nangis terus setiap hari. Saya harus melakukan sesuatu untuk Mama. Maksudnya? Ini satu-satunya kesempatan saya untuk bisa bicara sama Arman tanpa kehadiran si Eva. Kamu mau bicara sama Kak Arman? Saya mau menceritakan semuanya sama Arman, An. Mumpung sekarang si Eva lagi nggak ada di rumah sakit. Tenang dulu dong, Lik. Sabar, jangan emosional. Kak Arman kan juga lagi sakit. Nanti kalau... Halo? Halo? Baterainya habis lagi. Hah? Iya, saya dengar tadi ada yang telepon. Siapa yang telepon? Saya nggak taunya. Gimana nggak tahu? Tadi sih yang telepon perempuan cari nyonya. Saya bilang aja nyonya lagi mandi. Teleponnya malah dimatiin ya. Mana saya nggak sempat nanya namanya. Assalamualaikum. Saya sudah menceritakan semuanya sama Arman. Man, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama Ana. Ana, apa betul Eva mengusir Mama dari rumah ya? Jawab, An. Bilang yang sebenarnya sama Arman. Kamu ini gimana sih, An? Saya cuma perlu kamu untuk mendukung kata-kata saya supaya Arman tahu kalau saya nggak bohong sama dia, An. Jangan emosional dulu, Kak Arman kan masih sakit. Saya nggak bisa melihat Mama sedih terus setiap hari, An. Eva sudah merampas semua harta benda kita, Man. Semuanya dia rampas, Man. Ana, apa betul